Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Sistem Proteksi Terhadap Sambaran Petir Langsung Direct Strike Gardu Induk PLN dari kelas EL 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri ada Muhammad Al-Fatih, yang kedua ada M. Rizky Adilia Marioma, yang ketiga ada Dina Veronica BR Sitanggang, yang keempat ada Alan Asoka Indravani, dan yang terakhir ada Faiz Aditya Yasin. Saya masuk aja ke slide yang pertama. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang yang dimana latar belakang sendiri ini terbagi menjadi 4 subpoin, tetapi pada 4 subpoin tersebut saya akan menjabarkan dari keempat subpoin tersebut. Yang pertama itu sistem transmisi tenaga listrik di Indonesia. Itu umumnya memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara jaringan transmisi dan sistem distribusi. Fasilitas ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari level tinggi menjadi tegangan menengah agar energi listrik dapat disalurkan secara efisien ke konsumen. Mengingat perannya yang vital, keandalan gardu induk ini menjadi faktor utama dalam menjaga kontinuitas penyaluran daya. Salah satu aspek penting yang menjamin keandalan tersebut adalah penerapan sistem proteksi yang tepat dan efektif. Sistem proteksi pada gardu induk ini dirancang untuk melindungi peralatan dari berbagai bentuk gangguan, baik yang disebabkan oleh kondisi internal, seperti hubungan singkat maupun gangguan eksternal seperti sambaran petir. Di Indonesia sendiri, fenomena sambaran petir ini memiliki intensitas yang tinggi karena kondisi iklim yang tropis. Sehingga proteksi terhadap sambaran petir langsung menjadi hal yang sangat krusial. Sambaran petir ini dapat menyebabkan lonjakan tegangan yang ekstrim, menimbulkan back flashover, merusak isolator, transformator, maupun peralatan kontrol, serta dapat mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan. Karena itu, penerapan sistem proteksi di Indonesia ini sendiri harus dilakukan secara terencana, mengacu pada standar internasional seperti IEC, dan sistem proteksi yang baik menggabungkan dua lapisan utama, yaitu proteksi eksternal seperti kawat tanah, penangkal petir, dan sistem pentanahan, serta proteksi internal seperti lightning arrestor atau surge protection device (SPD). Saya lanjut. Di sini terdapat tujuan dan manfaat dari rumusan masalah laporan kuliah ini. Yang pertama yaitu mengetahui fungsi dan prinsip proteksi di gardu induk khususnya terhadap ancaman sambaran petir langsung. Yang kedua, menganalisis efektivitas sistem proteksi petir dengan menggunakan metode bola glinding untuk menentukan daerah lindung dan sudut perlindungan. Yang ketiga, melakukan pengukuran nilai tahanan untuk memastikan arus listrik. Yang keempat, menghitung nilai induktivitas dan tegangan lebih akibat sambaran langsung menggunakan data lapangan dan kurva induktansi. Di sini saya akan membacakan rumusan masalahnya. Terdapat 4 subpoin. Yang pertama itu bagaimana cara kerja sistem proteksi petir di gardu induk PLN dalam melindungi peralatan penting dari sambaran petir secara langsung, atau yang kita sering singgung direct strike. Yang kedua, sejauh mana metode bola glinding rolling spare method dapat membantu menentukan area atau sudut yang benar-benar aman dari sambaran petir di sekitar gardu induk. Yang ketiga, apakah nilai tahanan pentanahan yang ada di gardu induk sudah cukup rendah untuk memastikan arus petir dapat dialirkan dengan aman ke tanah tanpa menimbulkan bahaya bagi peralatan. Yang keempat,
Seberapa efektivitas kombinasi antara lightning arrestor, kawat tanah, dan sistem pentanahan dalam meredam tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran petir langsung? Maka dilanjut oleh kawan saya Faiz Aditya Yasin. Baik, saya akan menjelaskan terkait kajian pustaka. Terdapat teori dasar daripada sambaran petir itu sendiri. Yang pertama, apa sih petir itu? Petir adalah sebuah fenomena alam yang dimana terjadi sebuah fenomena yang dihilangkan maupun tidak dapat dihilangkan maupun dicegah. Peristiwa ini melibatkan daripada arus impuls yang dimana terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Kemudian apa hubungan dengan gardu distribusi? Hubungannya yaitu ketika proses pelepasan muatan listrik berlangsung, kanal petir dapat membentang hingga beberapa kilometer dengan panjang rata-rata sekitar 5 kilometer. Kecepatan perambatan muatan awal dari awan dapat mencapai sekitar 3% dari kecepatan cahaya, sedangkan kecepatan muatan balik mencapai di angka sangat berbahaya. Seperti apa proteksi sambaran langsung? Sambaran petir secara langsung itu pada kot fasa dapat menyebabkan sebuah lonjakan tegangan di mana tegangannya sangat tinggi pada kot tersebut. Kenaikan tegangan ini berpotensi menimbulkan kerusakan seperti pecahnya isolator, rusaknya transformator tenaga, serta kegagalan fungsi arrestor. Kemudian seperti apa sambaran tak langsung itu? Untuk sambaran tak langsung, yaitu arus petir dapat menimbulkan induksi pada peralatan listrik yang menyebabkan kenaikan tegangan tanah atau ground potential rise. Kondisi ini selanjutnya dapat meningkatkan tegangan pentahanan pada sistem kelistrikan. Baik, kemudian terkait metode bola gelinding. Metode ini menentukan area yang harus dilindungi serta menghitung volume dan luas permukaan yang perlu dilindungi. Selain daripada itu, metode ini berfungsi sebagai perisai pelindung terhadap berbagai amplitude arus petir. Metode bola bergulir didasarkan pada model elektrogeometris atau elektrogeometrik model, yaitu representasi dari suatu fasilitas yang dilengkapi dengan analisis untuk mengaitkan dimensi fisik fasilitas dengan besarnya arus sambaran petir. Studi kasus proteksi gardu induk. Adapun studi kasus proteksi daripada gardu induk itu sendiri, yaitu hasil studi kasus menunjukkan bahwa sistem proteksi pada gardu induk berfungsi secara efektif dalam mengatasi gangguan yang terjadi pada salah satu saluran distribusi di sisi tegangan menengah. Saat gangguan terjadi, sistem proteksi dengan cepat mengenali adanya peningkatan arus yang tidak wajar melalui kinerja relay arus lebih. Baik, pada bab 3 kami yaitu metode penyelesaian masalah. Di mana deskripsi gardu induk yang dikaji terdapat poin A, single line diagram atau diagram satu garis atau juga bisa disebut SLD. GI Sukarame yang menjadi acuan utama dalam analisis ini ditunjukkan pada gambar di samping. SLD ini memuat informasi mengenai konfigurasi busbar, peralatan terpasang, dan juga data teknis peralatan. Lalu poin B yaitu konfigurasi gardu induk. Berdasarkan SLD, GI Sukarame mengadopsi konfigurasi sistem global busbar atau busbar ganda baik pada sisi 150 kV, bus A dan juga bus B maupun pada sisi 20 kV, bus A dan juga bus B. Konfigurasi ini memungkinkan fleksibilitas operasi yang tinggi dan keandalan sistem, di mana pemeliharaan salah satu busbar dapat dilakukan tanpa memadamkan keseluruhan gardu induk. Lalu data peralatan, di mana yang pertama itu terdapat bayi pengantar atau saluran transmisi. GI Sukarame terhubung dengan tiga saluran utama, yaitu Line Sukarame Natar dengan dua bayi Natar 1 dan Natar 2, Line Sukarame Jati Agung dengan dua bayi Jati Agung 1 dan Jati Agung 2, Line Sukarame Stami dengan dua bayi Sutami 1 dan Sutami 2. Lalu transformator daya, terdapat dua unit utama untuk menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV, yaitu trafo yang pertama dengan merek Sintra buatan tahun 2019 dengan kapasitas 60 MPa, rasio 150 22 kV, impedansi 12,1% dengan pendingin onan dan onap. Lalu trafo 2, Unindo buatan tahun 2014 dengan kapasitas 50 MPa, rasio 150 20 kV, impedansi dengan 11,98% dan pendingin onan dan onap. Lalu D, sistem proteksi yang digunakan melindungi seluruh peralatan gardu induk dari gangguan dan kondisi operasi abnormal berdasarkan single line diagram atau SLD. Yang pertama itu lightning arrestor atau LA melindungi peralatan dari lonjakan tegangan akibat petir terpasang di tiap bayi dan sisi primer trafo 150 kV.
Lalu kedua, sirkuit breaker atau PMT memutus arus saat terjadi gangguan dengan menggunakan media SF6 dengan merek ABB, Alstom, dan GE. Lalu yang ketiga, current transformer atau CT mengukur arus dan memberi input ke sistem proteksi. Lalu yang keempat, capacity voltage transformer atau CVT mengukur tegangan dan mendukung komunikasi PLC dengan line trap. Lalu yang kelima, disconnecting switch atau PMS sebagai pemisah peralatan. Lalu yang keenam, proteksi transformator, differential REF melindungi trafo REF high voltage dan juga low voltage. Gangguan tanah mendeteksi gangguan tanah. Lalu yang ketujuh, sistem pentanahan netral 20 kV dihubungkan ke tanah melalui NGR untuk membatasi arus gangguan tanah. Lalu, analisis dilakukan dengan metode hybrid, yaitu kombinasi antara anali- analisis berbasis software dan perhitungan manual. Yang pertama itu analisis berbasis perangkat lunak menggunakan AutoCAD untuk memvisualisasikan data spasial dan geometris GI Sukarame. Tujuan utamanya menggambar tata letak perangkat utama yang tampak atas dan tampak samping sesuai skala. Lalu melakukan simulasi metode bola gelinding atau rolling spare method dengan hasil menentukan zona lindung secara presisi di atas peralatan gardu. Lalu yang kedua, analisis manual dilakukan melalui perhitungan teoritis berdasarkan data lapangan dan literatur proteksi sistem tenaga, mencakup perhitungan jari-jari bola gelinding dan arus sambaran petir, perhitungan sudut lindung menara transmisi berdasarkan geometri proteksi, analisis tegangan dan potensi back flashover akibat sambaran petir, penentuan jarak lindung arrester untuk menentukan zona proteksi efektif, di mana data diperoleh dari tugas kuliah lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2025. Lalu bisa dilihat ini merupakan flowchart yang kelompok kami buat. Lalu software yang digunakan dan alasan pemilihannya. Perangkat lunak utama dalam studi ini adalah AutoCAD. Dipilih karena kemampuannya dalam desain teknis dan pemodelan geometris yang akurat, di mana penggambaran tata letak atau layout gardu induk. AutoCAD memungkinkan pembuatan gambar 2D dan 3D dengan presisi tinggi, digunakan untuk memetakan posisi fisik seluruh peralatan utama seperti trafo, PMT, PMS, dan struktur pendukung. Dengan hasil visualisasi tata letak GI Sukarame secara akurat dan terskala. Lalu kedua, simulasi metode bola gelinding atau rolling spare method digunakan untuk analisis zona proteksi petir secara geometris. Fitur pemodelan 3D AutoCAD memungkinkan simulasi bola virtual dengan radius sambaran tertentu. Tujuannya itu menentukan area yang terlindungi dan area rentan terhadap sambaran petir langsung di gardu induk. Baik, perkenalkan nama saya Lana Sofendra Fani dengan NIM 122130026. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis, yaitu dari tugas kuliah lapangan di Gardu Induk 150 KV Sukarame. Yang pertama ada teori bola gelinding atau rolling sphere method. Eh, di sini kita diperintahkan untuk menggambarkan daerah lindung dari menara tampak atas dan tampak samping. Nah, yang sebelah kiri ini adalah eh, gambar tampak samping dari bola gelinding. Terus untuk yang tengah ini bola gelinding untuk tampak samping kanan pada gardu induk. Ya, kemudian yang sebelah kanan adalah dari tampak atas eh, pada gardu induk. Nah, diketahui tiang air 150 kilovolt eh, setinggi 36 meter disambar petir dengan sebesar 40 kiloampere. Yang mana kita dapat menentukan jari-jari dari bola gelinding tersebut. Untuk bola gelinding tersebut digunakan rumus 6,7 dikali I pangkat 0,8 sama dengan 128,15 meter. Maka jari-jari dari bola gelinding ini jadi 128,15 meter. Kemudian berapa sudut lindung menara terhadap kawat fasa terluar di bawahnya? Nah, diketahui tinggi menara yaitu 36 meter, jarak dari kawat tanah atau GSW atau ground static wire
kawat fasa terluar di bawahnya sekitar 4 meter. Maka tinggi kawat fasa terluar sampai ke tanah yaitu, nah, di sini terdapat A, B, dan C. Untuk A itu adalah kawat fasa terluar dari kawat tanahnya. Jadi dari tinggi menara dikurang dengan 4 meter yaitu 32 meter. Nah, kemudian untuk kawat fasa yang di bawahnya 28 meter dan 24 meter. Maka dengan parameter yang telah diketahui dapat kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Yaitu alfa dari HA sama dengan sin inverse dikali dengan 1 dikurang tinggi dari HA dibagi dengan R jari-jari. Nah, kemudian kita dapatkan senilai 48,62 derajat. Kemudian untuk yang B 51,4 derajat dan C 54,36 derajat. Nah, kemudian berapa tegangan pada menara jika tahanan impulsnya 10 ohm dan induktansi tower 0,8 mikrohenry per meter? Apakah ada flashover? Nah, kita ketahui tahanan impuls pada tanah itu 10 ohm, kemudian induktansi tower 0,8 mikrohenry per meter dikalikan 36 tinggi dari menaranya yaitu 28,8 mikrohenry. Untuk arus sambaran petirnya 40 kilo ampere dan kecuraman arusnya yaitu 30 kilo ampere per mikrosecond. Nah, pada studi ini kita menggunakan tegangan sistem 150 kilovolt, maka PL dapat kita tentukan dengan PL sama dengan akar 2 dibagi akar 3 dikali 150, yaitu 120 kilovolt. Tegangan di menara dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Tegangan di menara yaitu Vm sama dengan I arus arus sambaran petir dikali dengan tahanan impuls tanah ditambah dengan induktasi tower dikali dengan kecuraman arus pada sambaran petir dan ditambah dengan PL yang mana kita dapatkan sebesar 1384 kilovolt. Nah, kita bisa melihat pada tabel 10 eh, dari buku sistem proteksi petir yang dimana untuk sistem 150 kilovolt itu memiliki standar eh, tegangan impuls sebesar 1105 kilovolt. Nah, yang kita dapatkan di sini ketika terjadi sambaran petir sebesar 40 kilo ampere, nah tegangan di menara itu sebesar 1384 kilovolt. Yang mana ini besar dari standar yang telah ditentukan pada tabel 10 buku sistem proteksi petir. Ketika kita mendapatkan lebih besar dari standarnya, maka akan terjadi flashover pada isolator rantai. Kemudian untuk soal kedua yaitu koordinasi isolasi. Nah, di sini adalah gambar dari susunan peralatan, mulai dari tower transmisi, kemudian masuk ke bayi pengantar, lightning arrestor, current transformer, discontinuing switch, voltage transformer, dan circuit breaker. Nah, baru dari circuit breaker ini terhubung ke bus bar tower ground wire, ground static wire. Kemudian dari bus bar itu dihubungkan untuk ke bay transformernya melalui disconnecting switch, circuit breaker, voltage transformer, disconnecting switch, kemudian current transformer dan lightning arrestor, baru ke trafo. Untuk besaran bilnya untuk sistem transmisi yaitu 1105 kilovolt, LA 650 kilovolt pada bayi penghantar. Kemudian untuk peralatan-peralatan lainnya itu sebesar 750 kilovolt. Untuk tower ground wire tingginya 17 meter dengan isolator 12 keping dan memiliki bil 1105 kilovolt. Kemudian untuk lightning arrestor di depan trafo atau di bawah trafo kita bisa hitung menggunakan rumus UA. Itu yang mana nanti kita dapatkan dengan melihat tabel 3 pada sistem proteksi buku sistem proteksi petir yaitu 460 kilovolt.
Kemudian untuk bill dari trafo sendiri yaitu 650 kilovolt. Untuk koordinasi isolasi selanjutnya yaitu tata letak dari peralatan-peralatan yang ada di gardu induk Sukarame. Kemudian jarak lindung arrester ini kita bisa tentukan yang mana jarak lindung arrester ini ada arrester yang di depan GI dan arrester yang di depan trafo. Dengan rumus L sama dengan UT. UT adalah bill dari peralatan untuk sistem 150 kP itu kita pakai di 750 kilovolt. Kemudian dikali dengan UA. UA adalah tegangan pengenal penangkap petir. Pada sistem 150 kV kita gunakan 460 kilovolt. Lihat dari tabel 1 buku sistem proteksi petir. Kemudian dibagi dengan 2 dikali DUDT. DUDT kita bisa tentukan dengan mengkalikan impedansi surja hantaran dengan eh, kecuraman gelombang arus pada sambaran petir. Kemudian dikali dengan kecepatan rambat gelombang di udara yaitu 300 meter per mikrosecond. Kemudian kita bisa tentukan untuk jarak lindung yang LA pada depan GI itu 6,2 meter dan jarak lindung LA pada trafo yaitu 4 meter. Nah, kemudian dengan kecuraman gelombang 20 kA per mikrosecond, mana peralatan di dalam GI yang memperoleh tegangan paling tinggi? Tadi kita sudah dapatkan jarak lindung LA depan eh, dari depan gardu induk sampai ke eh, dari depan gardu induk dan depan trafo. Yang mana eh, untuk mengetahui peralatan yang memperoleh tegangan paling tinggi, yaitu ketika peralatan ini menjauh lebih makin jauh dari lightning arrestor, maka eh, perolehan tegangan ketika sambaran petir pun semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini jarak dari LA yang paling jauh itu di antara dua LA ini yaitu pada peralatan yang ada di bus bar. Yang ada di bus bar ini termasuk dari disconnecting switch dan circuit breaker. Kemudian baca angka counter pada arrestor depan GI dan arrestor di depan eh, trafo. Untuk arrestor di depan trafo, di by trafo didapatkan 22 kali sambaran. Kemudian untuk di line Sutami 1 itu 21 kali sambaran, line Sutami 2 5 kali sambaran dan Jati Agung 1 itu 4 kali sambaran. Kemudian buat analisa jarak lindung dan kenapa pada sisi 20 kV trafo tidak terdapat arrestor. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi dalam menghitung jarak lindung arrestor, kita dapatkan untuk di depan GI yaitu sekitar 6,2 meter. Sedangkan untuk arrestor yang di depan trafo yaitu 4,1 meter. Artinya arrestor yang terdapat di yang di gardu induk itu efektif melindungi peralatan dalam radius tersebut dari sumber lonjakan tegangan. Nah, kemudian kenapa pada sisi 20 kV trafo tidak terdapat arrestor? Adapun pada sisi 20 kV trafo, umumnya tidak dipasang arrestor secara langsung di terminal keluaran trafo. Hal ini disebabkan karena sisi penyulang atau 20 kV merupakan sisi tegangan menengah yang sudah terlindungi oleh sistem distribusi internal. Perkenalkan, nama saya Dina Pramila Tanggang dengan NIM 1221073. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan sistem proteksi sambaran petir di GI Sukarame telah dirancang dan diterapkan secara efektif sesuai dengan prinsip koordinasi isolasi dan metode bola blending atau rolling speed method. Yang kedua itu hasil perhitungan menunjukkan radius bola blending 128,15 meter untuk arus 40 kV sehingga area gardu dan menara berada pada jalur lindung dari sambaran petir langsung. Yang ketiga itu
Sudut lindung berada pada kisaran 48 derajat sampai 54 derajat, menandakan perlindungan geometris yang baik pada sistem 150 kV. Yang keempat itu metode bola glinding dan koordinasi isolasi ditetapkan dengan baik. Yang kelima itu penempatan arrester dan sistem pertanahan efektif melindungi peralatan. Yang keenam itu sistem terbukti andalan dalam mengurangi risiko tegangan lebih dan kerusakan akibat petir. Adapun saran dari pengembangan untuk sistem proteksi yang lebih optimal, yang pertama itu optimasi arrester. Jarak arrester disesuaikan agar tidak melebihi jarak lindung ideal atau kurang lebih 6 meter sisi 150 kV dan kurang lebih 4 meter sisi trafo. Yang kedua itu evaluasi pentanahan, pastikan tanahan atau tanah kurang lebih 5 ohm. Arus petir mengalir dengan aman tanpa memicu flashover. Yang ketiga itu pemeliharaan arrester, lakukan pemeriksaan rutin dan counter arrester untuk menjaga kinerja optimal. Yang keempat itu penambahan arrester, distribusi tambahan arrester pada panel autogoing atau GTM guna meningkatkan keandalan sistem. Yang keenam itu simulasi lanjutan gunakan software atau etap atau ETP untuk menganalisis respon transien dan optimasi proteksi. Sekian presentasi kami, terima kasih.